Halo, selamat siang pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Dan senang sekali dalam kesempatan kali ini kami menyapa Anda dalam program Bincang Hukum bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan kali ini bersama saya Briansyah Dewandri. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan satu topik terkait peraturan daerah pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur. Dan untuk membahasnya kita telah dibersamai dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jawa Timur. Boleh izin saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Dr. Lili Pujiastuti SHMH selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Bu Lili, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami juga menghadirkan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Dr. Kurniawan Hari Putranto, STMM. Pak Kurniawan, matur nuwun sudah hadir. Sama-sama, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya juga kami menghadirkan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Dr. Haji Freddy Purnomo, SHMH. Pak Freddy, matur nuwun hadir juga. Assalamualaikum Mas Brian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait tentang pelayanan publik dan tentu saja hal ini menjadi salah satu urgensi yang harus kita pahami bersama bagaimanakah peraturan yang kiranya sudah ada dan mungkin ada update-update terkini terkait Perda Pelayanan Publik itu sendiri. Namun sebelumnya saya tanya ke Bu Lili terlebih dahulu. Bu Lili, sejauh ini mungkin pandangan dan juga pantauan jenengan sendiri terkait peraturan daerah terkait pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur ini, apakah ada sesuatu yang memang harus urgent disampaikan masyarakat di awal kita berdialog ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau ngomong tentang Perda Pelayanan Publik itu sebenarnya sejarahnya cukup monumental ya Pak ya. Iya. Karena apa? Undang-undang pelayanan publik itu kan ada tahun 2009, Undang-Undang 25 tahun 2009. Tapi Jawa Timur ini malah sudah punya perdanya tahun 2005. Jadi mendahului. Jadi sebelum ada perdanya, karena mungkin kita tahu bahwa pemerintah daerah itu kan fungsinya memang sebagai pelayan masyarakat. Tapi memang pelayan yang punya kewenangan ya, artinya fungsi mengurus, kemudian mengatur, itu tujuannya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah, Jawa Timur sudah ada dulu itu Perda nomor 11 2005, kemudian keluarlah Undang-Undang nomor 25 2009, sehingga perlu disesuaikan karena ada undang-undang, terjadilah Perda nomor 11 itu dicabut, yang diganti dengan Perda nomor 8 2011. Menyesuaikan dengan undang-undang. Kemudian Perda nomor 8 ini juga diperbarui dengan Perda nomor 14 tahun 2016 karena ada perubahan-perubahan, dan sekarang ini ada perkembangan lagi, perkembangan adanya sekarang sistem perizinan, karena ngomong pelayanan publik itu kan pelayanan administrasi, pelayanan barang publik, pelayanan jasa ya. Jadi karena ada perkembangan sekarang ini kan dengan adanya OSS, Online Single Submission, tentang perizinan, itu kan terkait juga pelayanan kepada masyarakat. Nah inilah perlu adanya penyesuaian. Kemudian juga sekarang ini pelayanan terkait dengan semua serba elektronik. Betul. Nah ini juga perlu penyesuaian. Dan satu lagi dengan Perpres tentang mall pelayanan publik. Nah ini kan sekarang ada, maka perda kita yang sudah mungkin ini perlu ada perkembangan. Kan hukum itu selalu harus mengikuti perkembangan. Memang kita berusaha untuk futuristik, tetapi kan tidak bisa. Kita itu selalu menyusunnya, oh ini ada perkembangan baru. Jadi perda ini memang pertama tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum. Hak, kewajiban, wewenang bagi pemerintah maupun masyarakat, apa sih haknya, apa sih kewajibannya dalam pelayanan publik. Nah itulah makanya kita sekarang ini juga akan menyusun raperda tentang pelayanan publik yang merupakan pembaruan karena mengakomodir perkembangan peraturan perundang-undangan, juga perkembangan sosiologis yang ada dalam masyarakat. Oke, berarti dirasa sekarang udah waktunya untuk diperbarui begitu? Iya, kan sekarang lagi terkenal juga adanya satu data, kemudian sekarang ini surat elektronik juga sudah bisa menjadi bukti hukum. Nah ini kan perlu harus ada pengaturan untuk terkait dengan kepastian hukum. Ya, jadi inilah mungkin nanti sarana ini bisa juga ada masukan dari masyarakat. Bagi kita sekarang ini karena menyusun raperda ini, mungkin kita kan ya kayak public hearing ini membuka sarana untuk memberikan masukan masyarakat, peran serta masyarakat lah untuk
pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat dilaksanakan. Oke, kalau begitu saya ajak masyarakat juga mungkin yang sedang menyaksikan TVRI Jawa Timur lewat live streaming channel YouTube kami bisa langsung mengisi di kolom komentar. Mungkin jika ada nanti masukan maupun juga pertanyaan nanti bisa kami akan berikan ke narasumber nanti next pertemuan bisa kita bahas begitu Ibu. Terima kasih ya. Untuk Bu Lili sebentar. Bu Lili, untuk peraturan daerah pelayanan publik ini melingkupi dari apa saja Bu yang ada di sana nantinya? Apakah itu BUMD atau seperti apa? Karena kalau ini skupnya di pemerintah provinsi ya jelas pelayanan publik oleh pertama lembaga ya pemerintahan Provinsi Jawa Timur, kemudian oleh BUMD. Kalau BUMN kan mungkin ininya jadi undang-undang. Jadi yang memang terus kemudian rumah sakit yang milik kita jadi perangkat daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur, rumah sakit, pelayanan semua di perangkat daerah dan BUMD. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan dari Biro Organisasi sendiri, bagaimana mungkin pandangan maupun juga sejauh ini implementasi Perda Pelayanan Publik yang Bapak bisa sampaikan ke masyarakat? Baik, terima kasih. Pelayanan publik itu merupakan kewajiban dari semua pemerintah bahwa publik ini membutuhkan apa. Nah, publik ini katakanlah memberikan fasilitas kesehatan, memberikan ingin berusaha terhadap suatu unit usaha tertentu, tentu kan ada perizinannya, ada yang dilarang, ada batasannya dan sebagainya. Betul. Nah, sementara ini dengan adanya teknologi, dengan adanya sistem yang berkembang, semuanya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat ingin cepat, ingin pasti, ingin mengetahui di mana posisi hajat perizinannya mereka sampai dengan posisi mana, ini semua harus kita fasilitasi dengan baik sehingga masyarakat bisa mengetahui secara pasti nantinya berapa lama melakukan perizinan tersebut. Itulah pentingnya SOP, dan itu dengan adanya peraturan pelayanan publik yang terbaru ini, maka SOP itu tersebut bisa lebih distandarkan dan masyarakat bisa lebih pasti untuk mendapatkan pelayanan perizinan. Baik, Pak Kurniawan, kalau dari tugas pokok fungsi dari Biro Organisasi melihat dari peraturan daerah di pelayanan publik ini sejauh mana lingkupnya, Pak? Secara tupoksi, Biro Organisasi memang tidak melakukan pelayanan langsung ke masyarakat, tetapi menjadi istilahnya itu katalisator dan memberikan guidance terhadap unit-unit pelayanan publik yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk memberikan guidance terhadap NPTK, norma, standar, prosedur dan ketentuan itu terhadap standar pelayanan publik. Terutama tentu kita sangat mengedepankan SOP. Berapa lama sebuah perizinan dan berapa proses yang akan dilalui oleh tiap-tiap izin yang akan dilaksanakan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Kurniawan. Saya ke Pak Freddy. Pak Freddy, untuk peranan dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mengawasi implementasi Perda Pelayanan Publik yang saat ini tadi kita bahas dari tahun 2011 menuju ke 2016 dan akan mau diperbarui ini, apa saja Pak mungkin hasil dari pengawasan tersebut? Jadi gini Mas, saya mencoba sebelum jawab ke itu secara filosofi, kenapa terbitnya Undang-Undang Perda 11 tahun 2005 ya tentang pelayanan publik. Pada waktu itu memang inisiasi oleh teman-teman di Komisi A. Nah, kami tidak melihat dalam konteks pelayanan publik di pemerintahan provinsi itu jelek, tidak. Tetapi melihat indeks persepsi tentang pelayanan publik secara global, di mana Indonesia itu peringkat 48 dari 62 yang survei. Pada saat itu ya. Okay. Nah, pelayanan publik yang terbaik pada waktu Amerika 100%. Sedangkan Singapura itu sudah 96,90%. Saya mengalami sendiri. Pada waktu tahun-tahun itu saya kan ya punya kolega di Singapura ya, bagaimana pelayanan publik itu sampai dia punya apa istilahnya smart city ya. Jadi semua pelayanan itu tadi yang sampaikan Bu Lili bisa melalui mal-mal. Jadi mereka di mana aja masyarakat itu bisa dilayani. Terintegrasi. Satu contoh gini. Saya melihat sendiri dan mengaku sendiri tahun
waktu itu sekitar tahun 92-an ya di Singapura. Saya bersama teman saya warga Singapura itu, dia tahu pada waktu itu pajak kendaraannya sudah waktu membayar. Ada alarm bunyi. Oh, dia bingung. Posisi pada waktu itu kebetulan sama saya berjalan ke Malaysia naik kendaraan. Nah, dia bisa mengakses. Hari itu juga dia bisa membayar. Kalau sekarang model kita kan model pembayar melalui digital ya, HP itu. Dia sudah bisa melakukan semacam itu. Itu tahun 90-an ya. Nah, makanya begitu bagusnya tentang pelayanan publik ya. Ini yang terjadi lah. Sehubung dengan masalah di negara kita, khususnya di Jawa Timur, tentunya sinergitas antara DPRD dan pemerintah ini sebagai pelayan, ya, bukan menuntut, tapi melayani kan gitu. Makanya inisiasi tahun 2005 itu salah satunya itu ke sana. Jadi salah satu fungsi kontrol DPRD dan juga kontrol pemerintah kan check and balance ya, kita saling mengkontrol. Itulah yang menjadi inisiasi kita munculnya pelayanan publik. Dan alhamdulillah setelah Jawa Timur itu menginisiasi pelayanan publik, memang banyak aspirasi dari pemerintah pusat. Penghargaan-penghargaan di saat itu zamannya Pak Imam Utomo, terus berlanjut ke Pak Karwo dan juga ke Bu Kofifa ini, pelayanan publik Jawa Timur juga mempunyai prestasi lah. Nah, tetapi kita kan tidak boleh terbuai dengan penghargaan. Nah, perbaikan sistem itu juga harus kita apalagi sekarang dengan era digitalisasi ya. Jadi 4.0 sekarang kalau salah 6.0 sekarang ya. Sudah menuju ke sana. Nah, menuju ke sana ya. Berarti ini kan harus betul-betul kita ini tidak gaptek. Dari era analog sudah digitalisasi. Lah makanya seluruh pelayanan itu ya itu tadi berbasis digitalisasi. Lah makanya kami sebagai mitra pemerintah ini selalu bersinergi. Apa yang menjadi satu pelayanan yang prima, pelayanan yang baik ya. Ya intinya itu aja Mas. Jadi intinya itu. Jadi kita selalu mengikuti perkembangan teknologi ya maupun ilmu pengetahuan yang ada gitu. Ini aja. Jadi yang kurang baik ya kita perbaiki. Jadi kita mensupport menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama ya sebagai penyelenggara pemerintah untuk urusan pelayanan publik ini. Jadi Jawa Timur ternyata mengawali dari seluruh Nusantara. Kita mengawali punya Perda dulu tahun 2005. 2005. Sebelum ada Undang-Undang 25 tahun 11. 2009 ya. Nah. 2009. Dan terakhir ini di 2016 ya, betul gitu ya Bu ya? Oke. Kalau dari Pak Ferdi dan juga mungkin rekan-rekan Komisi A sendiri, hal-hal apa yang mungkin harus menjadi salah satu pertimbangan untuk ditambahkan atau diperkuat dari pelayanan publik yang ada di Jawa Timur, Pak? Jadi gini, kita pengalaman kemarin pada waktu kita COVID-19, apapun istilahnya teman-teman di birokrat, walaupun dia itu istilahnya stay at home ya, istilahnya di rumah, tapi tanggung jawab untuk melayani masih berjalan. Betul. Dan alhamdulillah tentang kewajiban itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, otomatis kan sudah ada era digitalisasi. Sampai kalau misalkan mau ada kegiatan pertemuan cukup dengan melakukan Zoom meeting. Nah, ini yang membawa kita Jawa Timur ini ingin memperbaiki satu sistem pelayanan publik ya menuju ke era digitalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi intinya itu kita ingin berbuat seprima mungkin, sebaik mungkin. Agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat cepat untuk diatasi begitu ya. Karena dulu mengingat mungkin kalau kita ngomong soal pelayanan publik kita harus datang ke tempat. Sekarang sudah mulai semuanya serba digital. Salah satunya nanti mungkin menjadi salah satu pokok pembahasannya untuk perubahan ada di sana gitu. Baik, ke Bu Lili. Bu Lili, sudah ada rencana planning untuk pembahasan terkait perubahan dari peraturan tahun 2016 menuju pembaruan yang baru untuk pelayanan publik, Bu? Ya, kebetulan ini memang dari timnya Pak Freddy nih, yang terkait dengan perda pelayanan publik ini semuanya ini bolak-balik perkembangannya inisiatifnya dari Dewan sebenarnya. Jadi bukan inisiatifnya dari eksekutif, Dewan. Ini mungkin Dewan karena sebagai mitra yang kemudian ingin juga meningkatkan pelayanan itu, ini perdanya sudah mulai
tidak up to date ini karena ada perkembangan peraturan perundang-undangan ya, maka harus segera dilakukan perubahan. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah tahapan kemarin paripurna kan jawaban eksekutif, kemudian ini sekarang lagi proses pembahasan, insya Allah nanti akhir November sudah masuk fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri. Karena kalau Perda kan memang harus mendapat fasilitasi atau evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah kebetulan sebenarnya kalau masalah pelayanan publik ini kan perangkat daerah masing-masing itu sudah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan masyarakat. Karena apalagi kalau ikut Diklat PIM, jadi ada Diklat PIM itu pasti ada proyek perubahan. Proyek perubahan itu selalu bagaimana setiap peserta meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik. Macam-macam. Jadi misalnya sekarang pelayanan kepada kesehatan aja bukan masyarakatnya yang datang. Ada pelayan, ada dari gitu loh. Terus kemudian bagaimana cara-cara kita melakukan pelayanan dengan digital. Sekarang apapun bayar pajak tidak harus datang kantor pajak, tapi cukup dengan, kalau dulu kan gini, saya ingat sekali perkembangan dulu setiap pelayanan ada di OPD-nya masing-masing, di perangkat daerah masing-masing. Jadi seakan-akan kalau kita cari, kalau mau ngurus izin A gitu ya, kemana? Oh ya dinas A, mana alamatnya? Ya Yellow Pages kita harus cari itu di Yellow Pages gitu kan, zaman dulu ya. Kemudian ada perkembangan PTSP atau apa namanya ini apa pelayanan satu atap. Jadi tempatnya satu atap, tapi mejanya masing-masing gitu kan. Kemudian ini jadi perkembangan lagi. Oh tidak, sekarang sudah satu atap satu meja. Ditambah lagi sekarang modelnya OSS. Jadi kita nggak perlu keluar dari rumah, cukup entry di laptop atau di HP sudah bisa. Nah sekarang kan semakin maju, semakin pelayanan itu semakin dimudahkan gitu loh. Jadi artinya ada kerjasama. Jadi masyarakat membutuhkan, ini pemerintah sendiri harus dengan memberikan kemudahan-kemudahan itu bisa mendapatkan data ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat, karena memang tanggung jawab pemerintah itu di Undang-Undang Dasar itu kan pasal 28 ayat 4. Perlindungan, tanggung jawab dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara. Jadi saya mau usaha, saya punya hak ini, tapi untuk melegitimasi usaha saya harus punya izin. Lah gimana ngurus izin supaya cepat? Nah sekarang pemerintah menyiapkan. Nah itu artinya pemenuhan hak ini jangan menjadi tanggung jawab, itu sih. Jadi filosofinya. Dan inilah merupakan respon dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa lebih mempercepat lagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tengah era yang serba instan sesuai dengan jadi memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ini fungsinya pemerintah ini sekarang melayani, memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu. Baik. Bu Lili, Pak Kurniawan dan Pak Freddy, kita izin jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap saksikan Bincang Hukum. Cilik kok dikongkon dodol. Sama kongkon sapa? Arek sakmene iki sekolah. Cilik dudu wong tuwek. Sing wajib sekolah arek cilik. Aku bawa lurus. Apa ora pinter? Kan sekolahno arek. Permisi. Ibu, saking pundi, Bu? Saya dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Tepak, Bu. Tepak apa sih? Aku tekan mbok hukum, Mas. Ngeten, Bu. Ngeten. Niki Cak Silo, niki yugane Cak Silo. Lah arek umur sakmene niki dikongkon nyambut gawe gak di sekolahno. Ngene lho, Cak, ngene, Cak. Didik anak untuk kon belajar sinau nyambut gawe iku apik ae. Apik ya. Ayo wis Bu. Dene arek sik sakmene iki sik wayahe sekolah. Sik iku wajib belajar. Pemerintah iku ono program wajib belajar. Dan iki sesuai mbek aturane. Oke. Nyantol enggak semut tok. Ngawur wingi iki kena karo udan karo angin kok TV-ne rusak. Ilang-ilang ngene iki lho. Apa ae rek isu-isu wis gegeran perkara TV. Saiki wis jamane TV digital ya iki. Pak, tumbas SDK-ne kalih. Gaya alat ae ben gambare tambah apik. Alat apa maneh? Sik Bu ya aku tak njupuk alat digawe nganu TV sik ya Bu ya. Nggih. Iki lho tak gaweno alat cek iso awakmu ndelok TV.
Lho toh, mending kok kandhane kok TV-ne lho. Mending ngono kok. Lho Pak, es daganku ya apa? Oh iya Bu, sepurane Bu, regane sik. Tani sik. Wah, ngono ae lali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Hukum bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan masih bersama dengan 3 narasumber kami, ada Ibu Lili Pujiastuti, Kabiro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, Bapak Kurniawan Hari Putranto, Kabiro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Freddy Purnomo selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Melanjutkan perbincangan pada kesempatan kali ini, saya ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, untuk melaksanakan pelayanan publik yang prima tentu butuh yang namanya apa ya, penguatan-penguatan sendiri yang bisa dilakukan dan diintegrasikan juga nih. Kalau dari Pak Kurniawan bersama dengan rekan-rekan dari Biro Organisasi, langkah-langkah seperti apa supaya pelayanan publik ini bisa berjalan seiringan dengan baik, Pak? Baik Pak, jadi tentunya untuk unsur pelayanan ya, yang membidangi unsur pelayanan di pemerintah daerah itu dari biro organisasi dan bagian organisasi di di masing-masing pemerintah kabupaten kota. Kita sudah membuat forum konsultasi publik yang di situ unsur masyarakat sangat terlibat kental di sana. Bahkan juga istilahnya kita sampai dengan ke heksahelik. Tidak hanya pentahelik, tidak hanya quadhelik, tapi kita sampai dengan heksahelik. Jadi tidak hanya pemerintah, ada masyarakat, unsur media massa, unsur media, juga unsur pengguna atau pemberi jasa, masyarakat tentunya, dan universitas, dan yang terakhir ini yang paling penting adalah komunitas yang terdampak. Apabila ada perizinan begini, mana ada masyarakat yang terdampak? Kan ada misalkan perizinan sekolah tertentu tidak diperbolehkan di situ misalkan. Nah masyarakat kan terdampak akhirnya, mau mengakses ke sekolah bingung, nggak punya sekolah. Apa solusinya dari pemerintah? Ya memberikan perizinan untuk sekolah-sekolah swasta yang lain. Betul. Nah seperti itu. Dan kami juga sangat mendukung dengan adanya inovasi-inovasi terbaru ya, yang katakanlah shortcutting atau menjadikan sebuah bypass ya, itu merupakan inovasi-inovasi yang ada di masing-masing unit pelaksana publik. Jawa Timur ini terkenal jawara di bidang inovasi pelayanan publik. Top 99 atau top 45 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB, Jawa Timur selalu mendominasi. Tidak hanya dari provinsi, tapi kabupaten kota juga ikut berkontribusi aktif. Dan tahun ini dari top 45 itu 12 dari unsur pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik dari Pemprov Jawa Timur maupun Kemenpap Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur. Itu kalau dibandingkan dengan yang posisi nomor 2 itu cuma mendapat, seingat saya 6 atau 5. Itu provinsi lain sangat jauh dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah di seluruh Jawa Timur ini sangat aktif melakukan inovasi-inovasi untuk semakin memperbaiki, meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat. Jadi itu yang terus kita gelorakan, terus kita memberikan semangat, dan pada sekitar tanggal 23 nanti kita juga akan menyelenggarakan pameran pelayanan publik. Mungkin ada masyarakat yang belum tahu bahwa sekarang tuh perizinan sudah sedemikian mudahnya, sudah sedemikian canggihnya, sudah sedemikian terbukanya, sehingga seluruh masyarakat bisa semakin banyak mengakses dan mempermudah dalam melakukan hajat kehidupan sehari-harinya. Oke. Kalau di Jawa Timur ini kan luas ya Pak Kurniawan ya, 38 kota dan juga mungkin kabupaten juga 30-an kota kabupaten. Mengintegrasikan satu provinsi, kita provinsinya kuat, tapi kalau yang bawah-bawah ini juga agar lebih kuat lagi itu bagaimana proses komunikasi dan mungkin jalinan untuk sinerginya jenengan sama rekan-rekan di sana? Ya, tentu kita juga menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan juga kita terus melakukan penjalin komunikasi
secara formal maupun informal, dan beberapa waktu kita memberikan penganugerahan terhadap inovasi-inovasi yang inovasi pelayanan publik yang cukup baik gitu. Kita memberikan apresiasi khusus. Awarding begitu. Seperti itu, sehingga kabupaten kota ini juga berbondong-bondong sangat ingin menampilkan yang terbaik visi-visi mereka. Dan inovasi ini sebenarnya tidak perlu harus baru. Tidak perlu harus baru, mereplikasi itu juga boleh. Jadi ada satu inovasi yang ada diselenggarakan yang diinisiasi oleh Biro Organisasi ini yang namanya SUPMAE. Itu kita siapkan untuk direplikasi oleh seluruh unit. Baik itu seluruh OPD di Jawa Timur maupun di seluruh pemerintah kabupaten kota. Kita sangat dorong untuk itu karena SUPMAE ini kan seperti pelayanan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan itu prosedurnya sangat mudah dan secara real time bisa kita lihat. Sekali mereka melakukan input, maka dalam hitungan detik sudah masuk ke dalam secara total gitu. Jadi kita bisa melihat, oh iya nambah satu nih, saya barusan nambah satu nih. Misalkan dari 3.225 begitu dia input, dia tunggu paling 2-3 detik, nah 1.326 itu input dia langsung masuk di situ. Alhamdulillah input yang sekarang ini di Jawa Timur sudah sangat bagus, dan itu sama dengan penilaian yang diberikan oleh Ombudsman, sudah mencapai hampir 80%, hampir poinnya hampir 87, 9,4 seingat saya. Ombudsman yang sebagai forum untuk menilai pelayanan publik di nasional. Ini patut disyukuri dan patut untuk terus ditingkatkan berarti. Patut terus ditingkatkan, harus dibaju dan terus untuk kebutuhan masyarakat di Jawa Timur. Baik. Terima kasih Pak Kurniawan. Pak Freddy, sejauh ini menurut jenengan sendiri dan juga teman-teman anggota Komisi A, untuk pelayanan publik, apakah pelayanan publik sendiri, apakah itu menjadi indikator keberhasilan sebuah provinsi dalam menjalankan perannya di pemerintahan, Pak? Kalau menurut jenengan. Ini Mas Brian, jadi sebelum kita nyambung ke sana, yang saya harapkan adalah di dalam konteks pelayanan publik yang tadi Bu Li sampaikan satu atap, itu jangan sampai terjadi ego sektoral. Nah ini yang kadang-kadang kalau masih terjadi ego sektoral ini yang menghambat. Kalau dulu pelayanan publik dalam hal urusan administrasi hitungnya hari, sekarang hitungnya waktu jam. Jadi tidak perlu bertele-tele ya dengan era digitalisasi. Makanya indikator itulah nanti yang mencerminkan bahwa nilai tambah untuk pemerintahan ini di situ. Jadi inovasi di situ. Ya, apa yang sudah dilakukan mungkin perlu diperbaiki dengan inovasi itu ya. Yang penting tidak terjadi ego sektoral. Jawa Timur ini kan 38 kabupaten kota. Memang di dalam urusan perizinan kadang-kadang kita ini sebenarnya kan ingin melayani dengan tidak jauh ya, istilahnya tidak jauh. Dulu kita punya Bagorwil sekarang. Salah satu yang juga untuk membantu percepatan pelayanan publik ini adalah ada Bagorwil, tapi tentunya belum maksimal gitu. Tapi saya bersyukur kalau sudah modelnya digitalisasi, tadi yang boleh sampaikan, kita tidak perlu orang itu muncul, tetapi cukup mengakses melalui komputer ya, melalui semua data. Makanya ide untuk big data ini sudah lama sebenarnya, ya mulai zamannya Pak Dekarwo. Waktu itu memang belum sinkron ya, karena saya memandang masih terjadi ego sektoral, terutama yang terkait dengan masalah hal-hal yang sangat sensitif itu loh. Makanya Koninfo sebagai dari sektor dari big data ini kadang kesulitan. Makanya ke depan tidak ada lagi namanya ego sektoral, agar big data itu hanya ada satu data ya, satu data ini bisa memberikan seluruh kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat. Nah ini yang dia katakan satu sistem perbaikan menuju pemerintah sebagai pelayan publik yang betul-betul sudah prima. Intinya itu Mas. Baik.
Pak Freddy, dengan adanya pergeseran sekarang yang dulu mungkin kita bekerja secara fisik dan sekarang kita bekerja secara teknologi, otak yang dipakai dan juga mungkin kemahiran dalam menggunakan digitalisasi. Kalau pandangan jenengan sendiri, apakah banyak sebagian masyarakat ini siap dalam melaksanakan itu semua, atau mungkin nanti perlu adanya, nah ini tambahan-tambahan masukan yang bisa menjadi salah satu upaya untuk supaya masyarakat seluruhnya ini bisa menggunakan pelayanan publik lewat berbasis digital, teknologi itu dengan baik. Kalau menurut Pak Freddy bagaimana? Jadi gini, jadi selain pelayanan publik ada informasi publik. Nah, informasi publik salah satu tadi dalam bentuk pameran ya, itu saya kira kita bejok bola. Terus kemudian ada namanya pelayanan publik di mall pelayanan publik Bu ya, itu salah satu. Jadi masyarakat ini kalau lagi jalan-jalan di mall, tahu di sini ada tempat pelayanan publik. Nah, oleh karenanya hal-hal itu yang memang harus kita jemput bola gitu. Betul. Nah intinya kalau saya ini kan termasuk generasi analog, tetapi dengan masa transisi kan generasi Z ini kan sudah generasi digital. Nah, paling tidak kita sudah mulai bentuk regenerasi, ya toh. Karena ASN ini juga karena waktu, saya pun juga karena usia. Nggak mungkin beliau-beliau ini 58 beliau sudah harus. Makanya beliau-beliau ini saya harapkan sebelum nanti regenerasi ini harus menyiapkan ya istilahnya generasi penerusnya yang betul-betul sangat matang di dalam masalah teknologi. Itu aja. Karena sekarang yang kita lakukan adalah skill, SDM. Bukan hanya banyaknya tenaga kerja, tetapi ya ke depan kita ini sudah bicaranya teknologi. Dan tadi sudah satu atap, bahkan dulu satu atap berapa meja, sekarang jadi satu meja. Sekarang tidak perlu datang ke meja, cukup melalui model kalau di provinsi itu SPD Bu ya, ada satuan informasi perangkat daerah itu. Jadi tidak orang yang masuk, cukup data yang akan diinginkan apa itu dimasukkan. Nah, dimasukkan nanti akan diproses melalui tim yang ada di pemerintahan. Hasilnya nanti juga akan dikeluarkan melalui sistem juga. Transparansi juga ya Bapak? Iya. Intinya gitu. Jadi sekarang ini memang sudah sangat era keterbukaan. Intinya kami sebagai penyelenggara baik DPRD maupun pemerintah itu memang betul-betul pelayan. Kita melayani kepentingan publik, itu tujuan utama. Jadi tidak ada istilah menuntut, tetapi kita beri pada masyarakat yang terbaik. Saya kira itu Mas. Baik Pak Freddy. Karena juga beberapa pelayanan publik juga sudah self-service sendiri malahan ya. Kita mengisi sendiri, kita sendiri langsung tinggal nunggu beberapa jam, beberapa hari, besok sudah dapat. Contohnya saya bikin kakak gitu, itu sudah mudah banget sekarang. Tidak perlu harus kemana-kemana, sudah di rumah sudah sampai gitu. Oke, baik ke Bu Lili, melihat dari pembicaraan kita ternyata ada beberapa pergeseran ya yang seperti Ibu jelaskan bahwa ternyata perkembangannya banyak sekali yang kita lakukan. Kompleksitas yang terjadi seperti ini nantinya apa yang bisa masyarakat mungkin dapatkan dan juga mungkin untuk bisa menciptakan sebuah peraturan daerah yang juga mumpuni dan bagus ini, keterlibatan masyarakat seperti apa Bu? Ya, terima kasih. Jadi kan kami dari Biro Hukum ini tugasnya adalah untuk mengkoordinasi penyusunan produk hukum sebagai bentuk legitimasi terhadap pelayanan publik yang ada di masyarakat. Di mana pelayanan publik itu pertama satu memang ada produk hukum yang menjadi legitimasi, memastikan hak, kewajiban, wewenang, serta perlindungan hukum. Karena ngomong pelayanan publik pasti juga kaitannya nanti ada perlindungan hukum, karena ada orang yang merasa dirugikan, baik itu masyarakatnya maupun pemerintahnya sendiri. Jadi kalau kita ngomong pelayanan publik itu ada dua sebenarnya, ada tindakan hukum dan ada tindakan nyata, material. Tindakan materialnya tadi ada berbagai perkembangan inovasi, kemudian ada kalau misalnya ikut diklat harus ada proyek perubahan, itu tindakan-tindakan inovasi yang itu adalah tindakan material. Bagaimana meningkatkan terus pelayanan publik sesuai dengan perkembangan yang ada, teknologi, inovasi. Tapi tindakan hukumnya adalah kami membuat perda, regulasinya, peraturan gubernurnya. Nah, tetap apalagi sekarang dengan Undang-Undang 13 2022, perkembangan atau perubahan dari Undang-Undang 12 2011, sekarang ini kan gara-gara Cipta Kerja ini yang dulu dia juga nggak uji, ada meaningful participation. Jadi partisipasi yang penuh yang memang harus dilakukan. Makanya salah satu caranya tadi ini
Komisi A ini yang kebetulan juga inisiator dalam pembentukan perda tentang pelayanan publik melakukan public hearing ya Pak ya di Bakorwil Madiun. Nah ini kan, jadi kita ada 5 Bakorwil ini kadang di semua Bakorwil ini kita lakukan. Gitu. Hari ini mungkin dengan kita on air di TVRI, kemudian masyarakat bisa memberikan masukan. Nah inilah, jadi memang kadang itu kita berkejar dengan waktu karena apa namanya penyusunan ini kan 1 tahun ya. 1 tahun itu ada berapa peraturan sesuai dengan Perda kita dan pelayanan publik ini di sidang terakhir ya Pak ya, di masa sidang terakhir, di mana Kementerian Dalam Negeri hanya membukanya sampai November ini. Untuk apa namanya akhir November untuk fasilitasi. Nah ini makanya salah satunya TVRI ini kan on air ya, jadi tahu masyarakat monggo kalau pengen kemudian apa sih yang perlu dimasukkan, ada yang baru yang masyarakat ingin berpartisipasi. Karena apa? Peraturan ini kan yang melaksanakan nanti masyarakat dan pemerintah daerah. Iya, jadi ya kita membuka ruang publik hearing di Bakorwil Madiun ya Pak ya. Madiun. Kemudian juga nantinya di Bakorwil yang lain mesti bisa juga dilakukan begitu. Nah inilah karena kita kan luas 38 kabupaten kota loh. Kalau hanya 1 kali saja ini kan nggak mungkin. Nggak nyampe semua. Nah itulah gitu makanya. Kemudian ngundang juga semua BUMD untuk semua diajak stakeholder untuk bicara. Selain itu kan kami sendiri ini wakil rakyat ini kan juga ada sering juga ada sosialisasi ke masyarakat, ada jadi belum lagi OPD lain yang juga kita lakukan. Jadi di pembuatan ini kami juga sudah harmonisasi ke Kanwil, Hukum dan HAM. Jadi prosedur kita ikuti semua. Baik. Meaningful participation, artinya tadi yang sempat disampaikan Bu Lili bahwa semua masyarakat, semua elemen yang ada di Jawa Timur sendiri memiliki partisipasi yang sama dalam memberikan masukan-masukan agar peraturan tersebut dapat terselenggara dengan baik-baik. Bu Lili, Pak Kurniawan, Pak Freddy, izin kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap saksikan Bincang Hukum. Cilik ojo kongkon dodol. Sama kongkon sapa? Arek sakmene iki sekolah. Cilik dudu wong tuwek. Sing wajib sekolah arek cilik. Aku bela lurus. Apa ora kan sekolahno arek? Permisi. Ibu, saking pundi, Bu? Saya dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Tepak, Bu. Tepak apa sih? Aku tekan Mbak Hukum, Mas. Ngeten, Bu. Ngeten. Niki Cak Silo, niki yugane Cak Silo. Lah umur sakmene niki dikongkon nyambut gawe gak di sekolahno. Ngene lho, Cak, ngene, Cak. Didik anak untuk kon belajar sinau nyambut gawe iku apik ae. Apik ya. Ayo wis Bu. Dene arek sik sakmene iki sik wayahe sekolah. Sik iku wajib belajar. Pemerintah iku ono program wajib belajar. Dan iki sesuai mbek aturane. Kok brodoli? Halo? Pak di mana? Iki lagi macul, ana apa? Iki lho, sapuku brodol. Ah, brojol? Ana apa, Mas? Bojoku brojol. Wis nggih beda kowe, Mas. Yo. Mas, bensin. Kurang 1.000. Oh, jare brojol. Sopo sing brojol? Iki lho, sapuku brodol. Oh, alah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Hukum bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan masih bersama dengan 3 narasumber kami. Ada Bu Lili selaku Kabiro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, ada Bapak Kurniawan Hariputranto, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Pak Freddy Purnomo, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan
menyikapi tentang tadi yang sudah dibahas, ternyata penting sekali kita memiliki partisipasi yang besar, terutama semua elemen untuk bisa menciptakan yang nantinya perda ini, terutama untuk pelayanan publik agar bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, lebih sederhana, lebih terintegrasi dengan luar biasa. Baik, ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, berbicara tentang integrasi satu data dan lain sebagainya, berarti tentu perangkat-perangkat seperti contohnya digitalisasi, mungkin server dan lain sebagainya, ini kan perlu diperkuat juga nih. Mungkin jenengan sendiri bagaimana menyikapi adanya kebutuhan-kebutuhan digitalisasi ini bersama dengan teman-teman yang ada di biro organisasi supaya mereka bisa melaksanakan perda ini dengan baik, Pak? Baik, terima kasih. Jadi hampir semua proses perizinan ataupun situs ataupun basic website-nya itu semuanya harus terintegrasi ke Diskominfo. Diskominfo. Okay. Oh. Jadi menggunakan satu server atau satu pintu melalui Diskominfo tersebut. Sehingga istilahnya data-data itu sebenarnya nantinya kita bisa dikumpulkan di Diskominfo dan itu untuk digunakan untuk kepentingan peningkatan pelayanan dan juga menentukan arah kebijakan ke depan. Nah, seperti itu, Pak. Saya rasa kalau ego sektoral itu sebenarnya kita sudah sama-sama bisa saling bisa saling didiskusikan diskusi tentang ego sektoral tersebut. Namun biasanya update datanya yang agak berat. Nah, misalkan berapa harga cabai detik ini di Banyuwangi? Berapa harga kol di kol itu apa ya? Bayem lah katakanlah, bayem di Pacitan saat ini. Nah, ini kan kita seringkali masih menggunakan prosedur-prosedur manual, ketok tular, telepon atau sebagainya, kan masih butuh waktu. Betul. Nah, oleh karena itu kita juga harus untuk kepentingan satu data atau big data tersebut, kita juga harus memikirkan bagaimana input data itu tidak melalui multi level, langsung menggunakan suatu mekanisme tertentu yang otomatis seperti itu. Nah, itu tentunya kita juga pelayanan publik nantinya inovasi-inovasi ini juga sebagian besar dan mungkin kita sangat mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Namun kita harus paham bahwa ada juga daerah-daerah tertentu yang memang masih minim fasilitas IT-nya. Itu tetap kita harus berikan ruang bagaimana mereka bisa mengakses perizinannya dengan sama, mempunyai hak yang sama untuk perizinan di daerah-daerah yang istilahnya minim akses terhadap fasilitas IT tersebut. Nah, dengan hadirnya mall pelayanan publik, itu masyarakat masih bisa mengakses secara manual, seperti yang golongan orang-orang yang masyarakat kita yang masih kurang kategori melek, teknologinya masih rendah, mereka bisa datang hadir ke mall-mall pelayanan publik. Tapi bagi yang sudah sehari-hari menggunakan fasilitas teknologi, maka perizinan itu dalam genggaman. Iya, betul. Tidak berjarak sekian kilo, enggak, dalam genggaman. Mau izin kapan pun juga bisa. Mau mendapatkan fasilitas apapun juga bisa. Fasilitas katakanlah konsultasi dokter gratis, bisa. Fasilitas terhadap bullying, bisa lakukan konsultasi lewat handphone, bisa. Nah, rata-rata kan seperti anak yang sekolah yang dilakukan bullying ini, mereka itu malu dengan teman-temannya kayak malu. Mereka biasanya malah lebih mudah curhat melalui aplikasi tersebut. Aplikasi. Ini sudah diinisiasi oleh oleh DP3A. Itu sudah, dan itu berjalan dengan baik. Itu sampai ke sana juga berarti ya. Penanganan masalah psikologi. Nah, itu mungkin masyarakat belum paham, belum memahami, belum mengenal sampai sejauh itu kemudahan untuk melakukan akses terhadap tersebut. Maka itu pentingnya dilakukan informasi ke publik, sosialisasi, pameran dan sebagainya. Oke, baik. Ini masing-masing saya akan tanyakan terkait menciptakan good governance menurut Pak Kurniawan dan juga Pak Freddy serta Bu Lili. Kalau dari Pak Kurniawan, good governance dengan adanya pelayanan publik, bagaimana berjalan bersama-sama dan menciptakan good governance itu berkualitas baik. Kalau dari Pak Kurniawan seperti apa?
Ya, tentunya sebagai governance itu sebenarnya kan awalnya menjadi govern atau pemerintah. Nah, kalau dibilang good governance, artinya yang kebijakan yang diambil itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada sekarang ini. Tolok ukurnya apa? Bisa dari peraturan, misalkan peraturan tentang pengendalian lingkungan. Di situ kebutuhannya ternyata ada sebuah hotel untuk peningkatan kepariwisataan, mereka membutuhkan air banyak. Nah, tapi di sini bagaimana kalau mereka ngambil air dengan kebutuhan itu semua? Nah, kan dibatasi. Nah, itu boleh dengan batasan. Itu namanya good governance. Jadi semua sektor berjalan dengan baik dengan memperhatikan semua batasan-batasan yang ada. Tidak boleh semuanya di open, semuanya enggak. Karena manusia, dunia ini kan semuanya ada keterbatasannya. Yang terlalu baik juga, terlalu banyak juga jelek, terlalu sedikit juga pasti kurang. Nah, itu fungsi pemerintah di dalam menyeimbangkan semua kepentingan di dalam masyarakat tersebut. Itulah fungsinya good governance, dan tentunya akuntabel. Dan juga kebijaksanaan tadi ya Pak, bijaksana dalam memberikan sebuah peraturan. Pak Freddy, menciptakan good governance, kalau menurut Pak Freddy seperti apa Pak? Jadi gini, itu diawali dengan masalah pelayanan publik ya, transparansi, termasuk informasi publik. Nah, tentunya untuk menuju good government, ya istilahnya pemerintahan baik, yaitu tadi semua sudah transparansi, terus kemudian juga informasi dipublish dengan baik, ya. Nah, semuanya tidak ada yang istilahnya tidak ada rekayasa, transparansi. Ya, akuntabel saya bilang itu menuju ke clean government. Nah, itu menuju ke pemerintahan bersih. Intinya gitu aja. Nah, makanya saya sangat mendukung ya dengan era digitalisasi sekarang ini. Jadi nanti ini semua kan sudah satu layanan. Satu contoh gini. Sekarang apa yang kita mau cari apanya di sini sekarang? Ada di handphone kita. Di handphone semua. Mau kereta api, bayar pajak, ya toh. Saatnya saya mobil kapan harus bayar itu pasti ada alarm gitu. Oh, ini bayar gitu. Nah, saya melalui aplikasi sudah bisa bayar. Ini kan juga lebih mempermudah kita. Ini yang namanya kemajuan. Makanya kita juga berharap di dalam menuju pemerintahan yang baik ya, tentunya juga ditunjang oleh sumber daya manusia yang baik. Ya, sesuai dengan kompetensi masing-masing. ASN kan gitu. ASN tujuannya kan masalah kompetensi. Jadi sesuai dengan keahlian, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Itu aja prinsipnya, Mas. Ya. Oh iya, Pak Freddy tadi ke Madiun. Ada curhatan apa mungkin Pak yang disampaikan masyarakat ke jenengan? Tadi belum di masyarakat, tadi dengan pemerintah yang ada di wilayah Pak Gorwil ya, satu kebanggaan memang kayak Magetan tadi sudah menyampaikan segala terobosan ya tentang masalah mall pelayanan publik, terus Kota Madiun ya dengan smart city-nya ya. Jadi istilahnya di Madiun itu bagaimana masyarakat bisa lihat dunia, itu tidak harus ke luar negerinya, mau lihat Ka'bah ada, mau lihat Menara Eiffel ada, itu ada semua di situ dibuatkan dalam. Itu kan satu inspirasi, begini toh gitu. Ini gitu. Apalagi ditunjang dengan informasi ada di IT itu. Itu. Jadi kalau saya lihat memang sudah banyak kemajuan di pemerintah kabupaten kota itu. Itu aja. Jadi sudah siap ya maju Magetan ya. Ya, yang penting akuntabel itu adanya keterbukaan ya dari seluruh fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Saya kira itu, Mas. Oke, baik Pak Freddy. Bu Lili, pertanyaan yang sama untuk menciptakan good governance dan juga mungkin nantinya berujung kepada clean governance itu sendiri. Kalau dalam menurut Bu Lili seperti apa? Iya. Jadi kalau kayak ngomong teori itu good governance banyak sekali yang mau partisipasi, efektivitas. Tapi intinya begini, pilar pelaksananya itu kan ada pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Iya. Nah, kalau semua ini pilar ini memahami atau menyeimbangkan antara hak kewajiban, wewenang dan tanggung jawab, itu bisa. Jadi saya punya hak untuk melakukan usaha, tapi saya juga punya kewajiban ini. Untuk apa? Ya saya dalam melakukan usaha tidak mengganggu hak orang lain. Betul. Kalau ini seimbang, insya Allah itu tercapai. Demikian juga pemerintah. Saya punya wewenang,
Tapi setiap wewenang yang saya punya tanggung jawab. Tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tidak ada tanggung jawab tanpa kewenangan. Demikian juga dengan pengusaha atau masyarakat. Jadi artinya itu sebenarnya di Undang-Undang Dasar tuh kita sudah ada semua loh. Cuman kadang-kadang itu kita itu hafal atau kurang menghayati atau lupa. Tidak membaca. Nah itu mungkin. Atau kadang-kadang karena ada perubahan ya, dulu kan cuma 37 pasal, sekarang jadi 75 gitu ya. Jadi kita tidak ingat. Padahal ada di dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 38J ayat 1-2. Setiap orang itu dalam melaksanakan haknya itu dibatasi oleh hak orang lain. Dan pembatasan ini itu adalah untuk tertib kehidupan bermasyarakat, tertib hukum. Jadi artinya saya punya hak, tapi hak saya dibatasi oleh hak orang lain. Sehingga kalau saya pengen usaha, ya boleh, tapi kan juga punya dulu tapi buang limbahnya jangan sembarangan lah, karena itu ada haknya Pak Kurniawan untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat gitu loh. Jadi kalau saya mau lakukan hak saya untuk mendengarkan musik boleh, tapi ada hak orang lain untuk hidup tenang loh. Jadi ya, oh iya sesuai dengan saya aja kalau gitu. Nah inilah, kalau semua sudah juga pemerintah punya kewenangan, pasti diikuti dengan tanggung jawab. Kewenangannya nggak boleh sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang gitu kan, atau mencampur adukkan kewenangan. Jadi intinya good governance bisa tercapai kalau semua pilar ini menyeimbangkan hak kewajiban maupun wewenang dan tanggung jawabnya. Itu. Jadi from great power comes great responsibility. Yes. Nah, seperti itu. Oke. Bu Lili, dengan ini kita sudah menuju ke penghujung acara sebenarnya. Apa saja yang mungkin menjadi penutup perbincangan kita hari ini terkait pelayanan publik yang mungkin jenengan mau sampaikan, ataupun ada beberapa ajakan kepada masyarakat terkait perda pelayanan publik yang kita bicarakan. Monggo. Ya, pertama sebagai bentuk tanggung jawab kita semua, saya misalnya ini dengan Pak Kurniawan ini sebagai dan Pak Freddy sebagai perangkat pemerintahan daerah, itu kan kita juga tadi punya wewenang tanggung jawab. Nah kalau bidang saya membuat suatu produk hukum untuk melegitimasi berbagai tindak pemerintahan yang ada, maka kami memohon memang partisipasi masyarakat. Dan partisipasi ini juga bisa bentuknya ada tertulis atau lewat lisan atau pengaduan. Seperti tadi saya ada pengaduan, kita tindak lanjuti. Bu ini, oh ya, sepanjang. Jadi kita akan salurkan. Kemarin saya ada pengaduan lagi. Jadi masyarakat coba kita saling memberikan informasi tanpa mengedepankan emosi. Betul. Supaya semua mencari solusi yang baik. Itu aja. Oke. Jadi, karena pemerintah bersama dengan DPRD selalu gercep untuk masyarakat Jawa Timur karena tadi menjaga kualitas dan juga meningkatkan kualitas. Selalu bermitra. Untuk kemajuan Jawa Timur ya Pak ya. Oke, baik. Mudah-mudahan peraturan terkait pelayanan publik ini yang sedang digarap bisa berjalan dengan baik, Ibu, bisa dan juga bisa dirasakan manfaatnya kepada banyak masyarakat. Mengingat banyak sekali dinamika perubahan yang saat ini terjadi di tengah masyarakat. Matur nuwun Bu Lili Pujiastuti, matur nuwun Pak Kurniawan Hariputranto, dan matur nuwun Pak Freddy Purnomo yang sudah memberikan berbagai informasi terkait pelayanan publik dan juga aturannya, peraturan daerahnya. Mudah-mudahan juga masyarakat yang sedang menyaksikan bisa bersama-sama untuk berpartisipasi ya, untuk bisa melaksanakan yang tadi sudah disampaikan ini menjadi masukan maupun juga ada aduan, silahkan. Ini beliau-beliau ini dengan sangat tangan terbuka untuk bisa menerima apa yang jadi Anda masukkan juga. Terima kasih banyak pemirsa dan sampai jumpa di program Bincang Hukum berikutnya. Saya Brian Sadiwandri pamit undur diri. Terima kasih Bu Lili.